Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan siklus PTK. Yang pertama itu langkah-langkah dan siklus PTK. PTK merupakan proses pencarian atau pengkajian untuk merumuskan suatu masalah yang terdapat pada satu kelas dan menggunakan teknik atau sistem daur ulang dari berbagai proses yang ada. Dalam langkah-langkah penelitian ini, peneliti hanya cukup dengan 2 siklus saja dan difokuskan kegiatan pokok, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua acting, yang ketiga observasi, dan yang terakhirnya reflecting. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning dan acting. Oke, lanjut yang pertama ada planning atau perencanaan. Di mana planning ini adalah perencanaan di mana dalam suatu penelitian tindakan kelas diperlukannya peneliti untuk selalu mengutamakan tentang perencanaannya terlebih dahulu agar berjalan secara dengan rencana-rencananya, agar peneliti di saat sedang meneliti itu tetap pada satu tujuannya untuk meneliti apa di dalam kelas tersebut, dalam satu ruangan itu. Semisal untuk pertamanya merencanakan tentang kegiatan belajar mengajar, akidah akhlak, semisalkan seperti itu. Jadi langkah-langkah yang pertamanya itu planning, yaitu perencanaan, di mana planning dan perencanaan ini harus selalu utama, yaitu di sini planning atau perencanaan. Dalam bahasa Inggris, planning artinya perencanaan. Di dalam perencanaan tidak hanya berisi tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran, melainkan seorang guru harus menunjukkan secara spesifik lagi perlakuan khusus seorang guru dalam proses pembelajaran dan perencanaan yang merupakan pedoman bagi guru seutuhnya dalam proses pembelajaran. Nah, dalam perencanaan penelitian tindakan kelas ini terdapat 3 kegiatan dasar, yaitu yang pertama identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah. Yang tentunya dalam perencanaannya itu yang pertama ada identifikasi masalah. Apa identifikasi masalah? Identifikasi masalah adalah suatu proses menelaah berbagai masalah yang terkandung dalam sebuah fenomena. Proses mengidentifikasikan adalah proses pengajuan berbagai macam pertanyaan yang ada dalam pikiran peneliti, yaitu tidak semua masalah pendidikan dapat didekati dengan penelitian tindakan kelas. Untuk beberapa langkah berikut perlu diikuti dengan saksama sebagai cara untuk menemukan masalah yang dapat didekati dengan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, masalahnya itu harus real, artinya masalah tersebut di bawah kemenangan seorang guru untuk bisa dipecahkan. Yang kedua, masalah harus problematik, maksudnya masalah tersebut perlu dipecahkan, perlu untuk diteliti. Yang ketiga, masalah harus memberi manfaat yang jelas. Tentunya dalam meneliti sesuatu hal dalam kelas itu harus ada manfaatnya, untuk tujuannya itu apa saja, seperti itu. Dan yang keempat ada masalah penelitian tindakan kelas harus visible, dapat dipecahkan atau ditangani. Jadi jangan sampai meneliti sesuatu tetapi masalahnya tidak jelas dan kita tidak bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Itu jangan sampai. Makanya di situ peneliti diwajibkan untuk merencanakan tentang penelitiannya itu apa. Dan yang kedua yaitu ada analisis penyebab masalah dan merumuskannya, yaitu setelah peneliti mencari akar dari masalah yang telah ditemukan, dengan kata lain peneliti harus mencari penyebabnya. Analisis terhadap masalah juga dimaksudkan untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau solusi yang akan diambil. Setelah teridentifikasi masalah dapat dirumuskan dengan memerhatikan kata tanya 5W1H, yaitu bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan di mana. Nah, terus ide untuk memecahkan masalahnya. Tentunya kita harus ada ide atau pikiran untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Dalam mencari solusi, peneliti harus mengembangkan ide pemikirannya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan banyak alternatif sebagai pengayaan tindakan. Dan yang kedua, setelah tadi planning, sekarang yang kedua yaitu acting, yaitu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan agar berjalan dengan lancar ketika kita meneliti sesuatu di dalam sekolah. Yaitu acting. Acting itu apa? Acting adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide atau penerapan suatu rancangan atau ide-ide atau penerapan rancangan mengenakan tindakan kelas.
Dalam langkah pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan juga peneliti harus memahami benar apa dan bagaimana ia melakukan tindakan guna mendapatkan solusi atas permasalahan yang sudah diidentifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Nurul Aina akan melanjutkan pemaparan materi mengenai langkah-langkah PTK yang bagian yang ketiga, yaitu ada tentang observing atau pengamatan. Nah, observing dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data berdasarkan pengalaman dan pencatatan yang tersusun secara sistematis terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam proses penelitian. Nah, di sini menurut Profesor Supardi mengatakan bahwa observasi yang dimaksud pada tahap 3. Nah, tahap ketiga ini yakni maksudnya observing, pengamatan. Kan yang tadi yang pertama yang telah dijelaskan oleh Saudari Ratna, yang pertama itu ada planning, yang kedua itu ada action. Nah, di sini tahap yang ketiganya itu menurut Profesor Supardi yakni adalah pengumpulan data. Nah, dengan kata lain observasi. Nah, observasi adalah alat yang digunakan untuk memotret seberapa jauh efek tindakan yang telah mencapai sasaran. Nah, dalam tahap observing ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Prinsip pengumpulan data ada kekurangan-kekurangan, maka guru dapat menjadikan kekurangan itu sebagai dasar dalam penyusunan rencana ulang. Melalui proses refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan yang mantap dan tajam. Refleksi merupakan bagian yang amat penting untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses dan hasil perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya tindakan atau intervensi yang dilakukan. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk menghasilkan perbaikan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jauh berbeda dengan prinsip pengumpulan data pada jenis penelitian yang lain. Dengan kata lain, prinsip pengumpulan data pada penelitian formal dapat diterapkan pada penelitian tindakan kelas. Nah, yang kedua, sumber data. Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Siapa atau apa yang dapat dijadikan sumber data yang tepat? Jika akan mengungkap minat siswa, maka yang tepat untuk dilakukan adalah langsung wawancara atau member angket kepada siswa. Di samping siswa, ada beberapa sumber yang lain yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu buku harian, dokumen atau catatan tentang hasil belajar, hasil angket dan tes hasil belajar. Nah, yang ketiga ada critical friends dalam penelitian tindakan kelas. Nah, teman atau yang mungkin dijadikan kolaborator oleh peneliti memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian tindakan kelas. Nah, critical friend ini merupakan pihak ketiga yang dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian tindakan. Mereka seorang kritikus yang mampu dan bersedia memberikan saran positif dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian ada analisis data. Nah, tahap setelah pengumpulan data adalah analisis data. Kegiatan pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya penelitian tindakan. Sedangkan analisis data akan memberi kehidupan dalam kegiatan penelitian. Nah, untuk itu seorang peneliti perlu memahami teknik analisis data yang tepat agar manfaat penelitiannya memiliki nilai-nilai ilmiah yang tinggi. Kemudian kita masuk kepada tahap yang keempat, yaitu reflecting atau refleksi.
Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Nah, refleksi juga sering disebut dengan istilah memantul. Dalam hal ini, peneliti seolah memantulkan pengalamannya sebagai kecermin, jadi sebagai cerminan peneliti gitu, sehingga tampak jelas penglihatannya, baik kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari refleksi ini jadi si peneliti akan tahu gitu kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang peneliti teliti itu apa gitu. Nah, dalam PTK refleksi adalah kegiatan melihat dan mengamati kekurangan-kekurangan yang guru lakukan dalam tindakan. Refleksi dilakukan dengan mengadakan kerjasama dan diskusi sebagai observer yang biasa dilakukan oleh sesama teman. Dari hasil refleksi, jika ada kekurangan-kekurangan, maka guru dapat menjadikan kekurangan itu sebagai dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penelitian tindakan kelas. Jika pada penelitian tindakan kelas, peneliti belum mendapatkan hasil atau dalam kata lain belum maksimal, maka peneliti harus melaksanakan perencanaan ulang atau biasa disebut dengan siklus kedua. Jadi apabila peneliti itu sudah melakukan siklus yang pertama, namun siklus yang pertama itu belum maksimal atau belum mencapai yang diinginkan, belum mencapai sesuai dengan target ya, maka peneliti ini harus mempunyai perencanaan yang kedua atau bisa disebut dengan siklus yang kedua. Terus apa saja sih langkah-langkahnya itu? Langkah-langkah dalam siklus yang kedua. Langkah yang pertama itu harus perbaikan perencanaan. Jadi rencana yang pertama itu diperbaiki, dievaluasi apa yang membuat perencanaan yang pertama ini atau siklus yang pertama ini belum berhasil atau belum maksimal, belum mencapai targetnya. Itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Pelaksanaan tindakan dan pengamatan ya untuk yang kedua. Dan yang ketiga itu refleksi siklus. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.